Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya tutorial untuk TikTok Ads ya, khususnya outputnya ke TikTok Seller ya. Jadi bagaimana jualan di TikTok ya, di mana teman-teman itu tokonya adalah di TikTok Shop ya, ataupun melalui akun TikTok Seller. Kemudian bagaimana sih cara dengan menggunakan TikTok Ads ini teman-teman meningkatkan omset di TikTok Sellernya gitu ya. Nah, kita sudah buat ya, sudah melakukan langkah dari membuat akun TikTok Seller ini, kemudian kita sudah verifikasi untuk bisnis atau upload KTP, kemudian sudah mengupload produk pertama, sudah menghubungkan akun TikTok ya. Kalau langkah-langkah ini sudah teman-teman lakukan, maka langkah selanjutnya teman-teman selain rutin upload video ya, buat video di akun TikToknya minimal 1 kali dengan keranjang kuning ya, atau dengan link produk di toko atau link produk di akun TikTok Seller teman-teman ya. Di situ teman-teman melakukan live misalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan iklan di TikTok Seller ya, yaitu di menu iklan belanja, di mana di sini dikenal dengan nama iklan GMV Max atau GMV Max ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, update terbaru TikTok hari ini di 22 September 2024, setiap teman-teman itu membuat akun TikTok Seller ya, otomatis akan membuat di sini ada OnCloud, ini adalah pusat bisnis atau bisnis center ya. Itu otomatis akan membuat bisnis center tanpa teman-teman sadari, itu otomatis akan terbuat atau tergenerate atau membuat bisnis center ya. Nah, sebelum iklan GMV Max ya, teman-teman harus ke iklan belanja, kemudian teman-teman kelola akun di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa login ke akun pusat bisnis atau bisnis center TikTok ini ya. OnCloud ini namanya. Kita klik kelola seperti ini. Untuk teman-teman itu memastikan akun TikTok yang terhubung, kemudian tokonya benar atau tidak ya. Dan otomatis juga akan men-generate atau membuat akun pengiklan ya. Nah, ini shopnya otomatis terhubung kalau teman-teman membuat akun TikTok Seller. Nah, shop ini adalah ya akun TikTok Seller teman-teman gitu ya, toko teman-teman di TikTok gitu ya. Kemudian otomatis juga akan men-generate atau membuat akun pengiklan atau advertiser account atau ad account, di mana di ad account itu ada ads manager ya. Untuk namanya saja ads manager ya, untuk memanage atau mengelola iklan teman-teman. Selain teman-teman bisa beriklan dengan GMV Max, itu ada Ads Manager gitu ya. Dimana Ads Manager ini teman-teman bisa beriklan ke TikTok Shop ya, outputnya ke TikTok Shop untuk menaikkan omset teman-teman di TikTok Shop, atau bisa juga gitu ya, ini tinggal save, teman-teman outputnya ke website atau landing page teman-teman ya. Jadi TikTok Ads itu bisa beriklan ke TikTok Seller ya, tujuannya ke TikTok Seller, atau tujuannya atau outputnya ke situs web yang teman-teman sebelumnya sudah buat. Nah, kita tidak akan membahas lebih detail tentang Ads Manager di video ini, tapi lebih kepada iklan di Seller Center atau
GMV Max ya. Nah, di sini teman-teman perlu paham bahwa otomatis ketika teman-teman itu membuat akun TikTok Seller, otomatis mengenerate atau membuat Business Center ya. Ini adalah update terbaru ya. Kalau bulan Mei lalu ini belum otomatis ya. Teman-teman harus membuatnya terlebih dahulu ya. Ini untuk bulan September tanggal 22 tahun 2024 ini dia sudah ada update di mana setiap teman-teman itu membuat akun TikTok Seller, maka otomatis akan membuat pusat bisnis atau business center ya, dengan nama yang sama dengan tokonya. Nah, di sini ya sama dengan tokonya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, selain business center karena beriklan itu membutuhkan advertiser account, ketika teman-teman membuat akun TikTok Seller juga otomatis akan membuat advertiser account atau akun pengiklannya gitu ya. Kemudian di situ teman-teman pastikan ya, di sini ada akun TikTok yang tertaut ya, dan pastikan di sini teman-teman ada assign new membernya ya, atau kalau saya ubah dalam bahasa Indonesia ya, biar teman-teman yang pakai bahasa Indonesia nggak bingung ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, nah advertiser account jadi akun pengiklan ya. Shop jadi toko, akun TikTok tetap jadi akun TikTok atau TikTok account ya. Nah, di sini sudah ada satu akun TikTok yang terhubung. Kalau belum, teman-teman silahkan tambahkan akun TikToknya. Nah, di sini pilih meminta izin penayangan iklan, kemudian berikutnya. Nah, ini pastikan ini adalah aktif semua ya di sini. Kalau teman-teman belum terhubung akun TikTok atau teman-teman mau menghubungkan akun TikTok baru, pastikan ini tercentang semua ya. Kemudian buat QR code. Nah, teman-teman silahkan masuk ke akun TikToknya, kemudian scan barcode ini untuk menghubungkan. Kalau sudah klik OK ya, maka akan muncul akun TikToknya di sini. Kemudian jangan lupa tetapkan anggota baru ya, atau assign new member. Kemudian ini juga diaktifin semua ya, seperti ini. Kalau misalnya sudah otomatis terhubung tapi ini tidak aktif, bagaimana? Teman-teman bisa hapus, kemudian teman-teman bisa tambahkan akun TikTok lagi, caranya seperti tadi ya, di situ. Nah, untuk ngecek teman-teman itu akun TikToknya aksesnya full atau tidak, teman-teman tinggal tetapkan anggota baru, kemudian di sini kalau ada yang disable tidak bisa diaktifkan, artinya peran dari teman-teman itu terbatas. Maka teman-teman perlu hapus, kemudian hubungkan lagi ya. Di situ. Itu catatan penting sebelum teman-teman beriklan GMV Max gitu ya, agar kedepannya lancar, tidak ada masalah. Kemudian untuk di keuangan ini adalah, nah di sini teman-teman ya, seringkali saya mendapatkan pertanyaan di sini NPWP ini, saya tidak punya NPWP. Nah, di sini ada tulisan optional. Optional itu artinya tidak diisi pun tidak masalah. Tapi kalau teman-teman nekat ngisi ya, ini optional tapi nekat ngisi gitu ya. Kalau nggak diisi itu tidak masalah, tapi kalau diisi nggak punya NPWP ya teman-teman cari masalah gitu ya. Jangan suka cari masalah gitu ya. Tanpa teman-teman cari juga tentunya sudah akan muncul masalah gitu. Maka yang optional nggak usah diisi, langsung aja ke sini ya. Di sini misalnya kita ketikkan provinsinya ya. Kalau Jakarta, Jakarta Raya. Jakarta Raya ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini Jakarta itu Jakarta Raya, provinsinya di TikTok. Ya. Di sini saya sesuaikan Jawa Tengah ya. Kemudian kotanya pilih Kendal, boleh ketik ya. Kemudian alamatnya Jalan Soekarno-Hatta 381. Misalnya seperti ini. Kode posnya 51314. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, silahkan klik kirim. Nah, di sini baru teman-teman bisa menambahkan pembayaran ya. Kalau teman-teman belum melakukan ini, maka teman-teman belum bisa beriklan GMV Max ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami ketika sudah setting untuk pembayarannya, maka teman-teman bisa menambahkan saldo. Teman-teman bisa menambahkan saldo langsung di akun TikToknya di sini ya, untuk pertama kali ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan transfer saldo Business Center, maka teman-teman harus sudah menambahkan
saldo di Business Center terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan mengklik tombol ini. Nah, silakan seperti ini. Ya. Saya akan contohkan misalnya di sini 100.000, saya masukkan ya, confirm. Ini otomatis akan langsung ditambahkan pajak 11% ya. Maka transfernya adalah 111 kalau di TikTok. Kalau di Meta beda. Teman-teman kalau mau transfer atau deposit 100.000 ya tetap aja 100.000. Tapi tetap aja ada 11% untuk pajaknya gitu ya. Itu sedikit perbedaan aja untuk wawasan teman-teman. Kemudian klik konfirmasi ya. Ini tadi kita menambahkan saldo di Business Center atau pusat bisnisnya ya. Di situ teman-teman bisa pakai payment yang mana yang teman-teman suka, yang teman-teman punya gitu ya. Teman-teman bisa pakai bank transfer juga. Misalnya saya contohin untuk Bank Sentral Asia, lakukan pembayaran. Nah, di sini teman-teman jangan scan barcode ini ya. Untuk melakukan pembayaran, teman-teman cukup langsung masuk ke mobile banking teman-teman. Kemudian di sini ada virtual account. Nah, teman-teman tinggal masukin aja tuh, gitu ya. Saya coba transfer ya untuk virtual account tersebut. Saya coba transfer. Oke, saya login dulu. Kemudian saya pilih virtual account ya di mobile banking BCA. Kemudian masukkan angka 2668 8001 0069 2613. Oke. Otomatis jumlahnya ada ya. Silakan masukkan passwordnya di mobile banking teman-teman. Nah, kalau sudah berhasil ya, silahkan teman-teman di sini cross aja. Nah, kayak gini, teman-teman bisa close. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, yang perlu jadi catatan di akun pengiklan teman-teman atau advertiser account ya. Ad account juga sama ya, istilah akun pengiklan, advertiser account atau ad account itu istilah yang sama, atau akun iklan itu juga istilah yang sama ya. Gitu. Sebutannya berbeda namun istilah yang sama. Nah, seperti ini teman-teman belum bisa beriklan karena belum ada saldo. Maka saldo di Business Center ini harus dipindahkan atau ditransfer ke ad account ini gitu ya, advertiser account ini atau akun pengiklan ini. Caranya bagaimana? Tambahkan saldo. Kemudian di sini teman-teman tinggal transfer semua. Kayak gini ya. Konfirmasi. Maka di akun iklan OnCloud ini ya, itu sudah ada saldo 100.000 yang bisa digunakan untuk beriklan GMV Max ataupun bisa digunakan untuk iklan di Ads Manager gitu ya. Selama saldo ini di satu akun iklan, walaupun teman-teman gunakan di GMV Max atau Ads Manager itu tetap satu saldo ya, itu yang perlu jadi catatan. Nah, kemudian kalau teman-teman nanti mau menambahkan saldo lagi bagaimana? Ya teman-teman tinggal tambahkan saldo di sini, bisa ya. Kalau mau langsung di akun iklannya ya melalui Business Center, tambahkan saldo, kemudian lakukan pembayaran, teman-teman silakan masukkan jumlahnya ya. Misalnya 100.000 gitu ya. Konfirmasi. Nah, akan keluar pop-up seperti ini, seperti tadi. Silakan teman-teman pilih banknya, kemudian lakukan pembayaran seperti ini. Ya, kalau teman-teman istilahnya ini, saya hanya mencontohkan ya, artinya tidak saya transfer dulu, kita cross, ya, kita tutup dulu aja gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, kita refresh aja kalau terjadi seperti ini. Terpenting teman-teman itu tahu persiapannya untuk iklan GMV Max ya. Di sini. Nah, kalau sudah ada saldo teman-teman, maka kita bisa berpindah lagi ke akun TikTok sellernya ya. Nah, di sini otomatis kalau teman-teman buat baru ya akun TikTok sellernya, dia juga akan otomatis terhubung ke advertiser account atau akun pengiklannya atau akun iklannya gitu ya.
di situ. Nah, oke, kalau sudah ya, kalau sudah teman-teman tinggal klik lagi iklan belanja di sini untuk membuat campaign GMV Max ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lakukan buat iklan GMV Max seperti ini ya. Nah, di sini silakan kalau ada beberapa akun pengiklan teman-teman bisa pilih ya. Namun di sini karena hanya ada satu akun iklan OnCloud, maka kita tidak bisa memilih yang lain. Kalau sudah klik konfirmasi seperti ini. Nah, maka akan masuk ke settingan iklan campaign GMV Max. Nah, yang perlu kita pahami apa nih dari iklan GMV Max? Iklan GMV Max itu adalah iklan perpaduan antara iklan video ya. Di sini iklan video di pencarian TikTok maupun di For You ya. Untuk Anda itu For You dalam bahasa Inggrisnya di TikTok, atau di pencarian shopping center atau shop tab ya, atau di rekomendasi di shopping center. Itu perlu teman-teman pahami ya, juga di kartu produk ini. Seperti ini ya, baik itu di shop tab, di pencarian shop tab, ataupun di rekomendasi, gitu ya. Oke. Nah, perlu teman-teman pahami di sini ada target ROI produk. Ini adalah bid atau penawarannya, kemudian di bagian bawah ada anggaran. Sebelum di situ di bagian atas ada produk ya. Teman-teman kalau punya banyak produk bisa ini dinonaktifin, kemudian pilih salah satu produknya ya. Nah, kalau teman-teman ingin otomatis ketika upload produk baru itu diiklankan ya tentunya pilih yang otomatis saja. Seperti ini, promosikan semua produk gitu ya. Kemudian di sini tidak ada pilihan lain selain pendapatan kotor karena GMV Max itu GMV sendiri itu adalah pendapatan kotor gitu ya. Nah, ini adalah penawarannya untuk mendapatkan audiens. Nah, kita akan belajar teorinya ya. Di sini saya sudah siapkan teorinya tentang campaign atau kampanye GMV Max. Ada dua ya yang perlu teman-teman pahami, ada GMV Max Product dan ada GMV Max Live ya. Di situ ini adalah konsep dasarnya. Silakan teman-teman perhatikan untuk memahami iklan GMV Max ini. Yang pertama adalah di sini penayangan iklan ya, iklan tayang itu dengan lelang ya, maka kita bisa melakukan penawaran atau disebut bid atau bisa juga disebut bidding gitu ya. Kemudian karena lelang tentu penawaran tertinggi akan mendapatkan lebih banyak audiens atau iklan semakin banyak tayang yang disebut impresi ya. Kemudian bid atau penawaran secara umum di TikTok Ads ada dua, yaitu target ROAS atau target ROI. Jadi kalau di TikTok Seller itu hanya ada istilah target ROI ya, tidak ada target ROAS. Namun target ROAS ini hanya ada di Ads Manager. Dan target CPA, begitu juga target CPA hanya ada di Ads Manager. Kita akan bahas lebih detail nanti di tutorial menggunakan Ads Manager, gitu ya. Kemudian target ROAS atau target CPA kalau dia tidak diisi ya atau sama dengan 0 itu disebut juga auto bid. Artinya teman-teman menyerahkan TikTok untuk mengoptimasi, yang artinya jika anggaran harian 200.000 maka akan habis dalam 24 jam ya dengan menggunakan auto bid ini. Ini konsep dasar yang teman-teman harus pahami ya. Namun di GMV Max ini teman-teman tidak ada auto bid ya. Teman-teman harus memasukkan bid, wajib memasukkan bid minimal 0, itu harus dimasukkan. Kemudian untuk memahami kita harus paham target ROAS adalah istilah untuk bid di Ads Manager. Ya, ingat hanya di Ads Manager ya. Di sini di TikTok Ads dalam hal ini untuk penawaran ROAS. ROAS itu apa? Return of Ad Spend, gitu ya. ROAS adalah berapa kali lipat pendapatan kotor dibagi dengan total biaya, ya. Gitu. Kalau ROAS-nya 2 berarti kalau iklan 100.000 ada omset 200.000. Itu namanya ROAS gitu ya. Artinya semakin tinggi angka target ROAS, ingat target ROAS ya, maka semakin kecil, artinya semakin kecil audiens yang Anda dapatkan. Akan semakin sedikit impresi dan anggaran yang dimakan akan semakin sedikit. Ingat, kalau target ROAS-nya, bukan ROAS ya, target ROAS-nya itu semakin tinggi angkanya gitu ya,
maka akan semakin sedikit anggaran yang dimakan. Sehingga secara simpel kita bisa menyebutnya target ROAS kalau di Ads Manager, target ROI itu kalau di GMV Max itu sebagai rem anggaran gitu ya. Di situ. Semakin tinggi maka remnya semakin kuat gitu ya. Di GMV Max target ROAS tidak ada, diganti dengan istilah target ROI atau target return of investment untuk bid atau penawaran ya. Bedakan penyebutan target ROI dan ROI. Target ROI itu adalah penawaran di sini ya. Nah, ini adalah target ROI. Ini penawaran untuk mendapatkan audiens ya. Jangan sampai salah sebut. Ya, jangan sampai salah sebut sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Nah, di situ ya. Sekali lagi bedakan penyebutan target ROI dan ROI. Target ROI itu bid atau penawaran untuk mendapatkan audiens atau bisa kita katakan rem anggarannya ya. Di sini ROI merupakan hasil bagi antara, jadi kalau ROI itu hasilnya ya, hasil bagi antara pendapatan kotor atau GMV ya. Pendapatan kotor dan GMV itu istilah berbeda namun artinya sama dengan biaya iklan. Sama ya, artinya dengan target dengan ROAS ya di situ. Target ROI merupakan penawaran dan ROI adalah hasil. Dua istilah berbeda, jangan salah sebut biar nggak salah paham saat konsul di grup WA atau Telegram, gitu ya. Sekali lagi, target ROI itu penawaran untuk mendapatkan audiens, ROI itu hasilnya, gitu ya. Kemudian memahami campaign GMV Max sangat simpel. Kita ibaratkan kayak naik motor matic. Target ROI ibarat rem anggaran hariannya dan anggaran harian itu sebagai gas agar campaign jalan. Hasil GMV Max akan berbeda-beda setiap toko, walau produknya sama, tergantung track record penjualan dan ulasan di toko serta media atau channel promosi yang dipilih. Nah, GMV Max itu sama dengan pendapatan kotor, sama dengan GMV Max itu terdiri dari transaksi dari VT atau video TikTok gitu ya, di mana di situ ada keranjang kuningnya, kemudian orang itu dari video itu diklik sampai transaksi ya. Kemudian dari kartu produk ya, kartu produk itu artinya di shop tab, kemudian dari live ya yang disematkan produk, kemudian terjadi transaksi, itu adalah komponen GMV di TikTok Ads. Kalau Anda rutin upload VT plus ada transaksi dari kartu produk plus live rutin, ini akan membuat performa GMV Max lebih bagus dibandingkan Anda hanya upload VT saja atau hanya live saja. Nah, ini jadi catatan penting buat teman-teman ya. Oke, kita kembali ke TikTok Sellernya untuk setting iklan GMV Max. Nah, ketika teman-teman itu setting iklan GMV Max, ya pastikan teman-teman mengikuti saran dari TikTok ya, anjuran dari TikTok, baik itu target ROI produknya, baik itu anggaran hariannya. Walaupun di sini itu 4 juta anggaran hariannya, di sini ingat target ROI itu adalah remnya. 4 juta ini belum tentu akan habis dalam 24 jam ya, karena ada remnya gitu ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, setelah teman-teman ini mempublikasikan atau nanti kita publikasikan, langkah selanjutnya apa? Ya, teman-teman harus mengamati minimal sudah jalan 24 jam, nanti dari 4 juta ini yang dimakan anggarannya berapa setiap harinya, gitu ya. Nah, kalau anggarannya itu cuma dimakan misalnya 2.000 perak, maka langkahnya hanya memainkan target ROI sebagai remnya atau anggaran hariannya. Artinya teman-teman bisa tetap, pilihan pertama bisa tetap target ROI-nya, cukup menaikkan anggaran hariannya, atau anggaran hariannya tetap teman-teman turunin misalnya ke target ROI 2. Gitu ya. Kita publikasikan dulu. Sebelum kita publikasikan, teman-teman di produk teman-teman bisa pilih dengan menonaktifkan ini ya. Pilih produknya, namun saya rekomendasikan untuk all product saja gitu ya di situ. Kemudian untuk materi iklannya ya, materi iklan video teman-teman bisa pilih manual ataupun pilih otomatis ya. Saran saya juga pilih otomatis biar ketika teman-teman itu upload video
baru ya di TikTok, akun TikTok teman-teman ya, dengan di situ dilingkan ke produk atau ditambahkan keranjang kuning, otomatis video itu akan diiklankan oleh GMV Max ini, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau sudah, teman-teman tinggal publikasikan. Nah, semudah ini setting iklan GMV Max. Nah, langkah selanjutnya ketika ini sudah berjalan, ya, nah di sini klik buka daftar campaign, ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini masih kosong, kita refresh dulu seperti ini. Nah, di sini kita geser ke bawah ya. Nah, ini sudah aktif untuk GMV Max-nya dengan anggaran harian 4 juta, kemudian target ROI atau ROI target 4. Nah, kita lihat besok bagaimana atau berapa biaya yang dimakan dari 4 juta ini. Itu ya. Nah, kalau teman-teman memainkan tidak hanya GMV Max Product ya, karena ada dua GMV Max Product dan GMV Max Live ya, teman-teman untuk ngecek performanya jangan di ringkasan ini ya, namun teman-teman nanti ngeceknya adalah di GMV Max Product ini, kemudian teman-teman bisa lihat detail. Nah, teman-teman bisa atur ya untuk konsultasi di grup WA misalnya, di situ teman-teman bisa untuk cek hari ini ya, hasilnya seperti apa, kemudian kemarin itu seperti apa gitu ya kalau sudah jalan. Kemudian hasil dari GMV Max Product selama 7 hari itu berapa. Ya, ke depan ya untuk target ROI ini, hasil dari ROI ini, maksud saya, hasil ROI ini rata-rata 7 hari ini adalah nantinya akan jadi angka yang ideal sebagai target ROI, gitu ya. Hasil ROI selama 7 hari untuk GMV Max Product itu bisa jadi pertimbangan sebagai target ROI idealnya ya di situ. Semoga bisa dipahami ya. Ini kita tutup dulu. Kita tunggu kalau pertama kali membuat iklan GMV Max, tunggu paling tidak berjalan 24 jam. Hasilnya seperti apa? Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kalau teman-teman juga menjalankan iklan GMV Max Live, cara buat GMV Max Live-nya sama, cuman bedanya kalau ini GMV Max Live, teman-teman tinggal buat lagi iklan GMV Max, kemudian di sini sumber live-nya, akun TikTok-nya ya. Tentunya sebelumnya sudah dihubungkan akun TikTok-nya, kemudian teman-teman ikuti anjuran terlebih dahulu. Kalau sedikit yang dimakan, teman-teman bisa naikkan berlipat untuk anggarannya. Kenapa kok harus berlipat, Mas? Gitu ya. Kenapa kok harus berlipat? Karena begini, kalau GMV Max Product ya, di sini, kalau GMV Max Product itu akan jalan 24 jam ya, jalan atau running 24 jam selama saldonya ada gitu ya. Namun kalau GMV Max Live ini anggarannya secara anggaran akan running 24 jam, tapi tergantung live yang teman-teman lakukan. Tergantung live yang dilakukan. Kalau misal 3 jam, maka iklan GMV Max Live juga hanya tayang 3 jam. Ini perlu jadi catatan penting sehingga teman-teman bisa mengalokasikan anggaran ya, itu untuk GMV Max Live itu lebih tinggi dibandingkan GMV Max Product. Gitu ya. Nah, logikanya di mana? Misalnya nih teman-teman menetapkan anggaran 24 juta ya per hari misalnya. Ini kan anggaran per hari itu berarti sama dengan 24 jam ya. Artinya, kenapa saya ambil angka ini biar gampang ya? Di situ berarti per jamnya ya ini sama dengan, ini untuk 24 jam ya, 24 juta. Maka kalau teman-teman itu kita cari dulu per jamnya. Berarti 24 juta gitu ya.
24 juta anggaran dibagi 24, maka per jamnya itu adalah 1 juta gitu. Kalau teman-teman itu live 3 jam, maka anggaran teman-teman adalah 3 kali, dalam 3 jam itu anggaran teman-teman itu 3 kali 1 juta rupiah ya. Gitu. Maka akan makan anggaran hariannya, anggaran selama 3 jam itu 3 juta rupiah. Nah, kalau 3 juta rupiah ini artinya ada bid yang dipasang ya di GMV Max Live. Di sini ada bid yang dipasang 4 ya. Maka 3 juta ini juga ada remnya gitu ya. Belum tentu dari 3 juta ini akan dimakan 3 juta. Bisa saja cuma 30.000, bisa saja cuma 3.000. Sehingga teman-teman kalau mau banyak yang nonton di live-nya, teman-teman harus berlipat nih untuk anggaran hariannya. Perhitungannya seperti ini tadi. Ya, semoga bisa dipahami ya. Begitu juga ya ketika teman-teman nyeting GMV Max Live juga ikuti saran terlebih dahulu lalu amati setelah jalan 24 jam ya, atau setelah live seperti apa, berapa biaya yang dihabiskan. Baru teman-teman bisa mengambil keputusan untuk menurunkan target ROI-nya atau menaikkan anggarannya. Ingat, GMV Max Live itu hanya memainkan anggaran dan juga memainkan target ROI-nya. Kalau misalnya 4 juta ini yang dimakan sedikit, misalnya cuma 2.000 perak, maka teman-teman bisa naikkan ini berlipat, tentunya harus lebih gede. Kalau teman-teman mau ya live-nya ditonton oleh banyak orang gitu ya. Atau teman-teman turunin nih target ROI-nya kedua misalnya. Nah, seperti itu sampai ketemu settingan yang pas dan menghasilkan buat teman-teman. Semoga video step by step untuk iklan GMV Max ini itu bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman ajukan di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau traktir kopi ya ke saya, biar saya lebih semangat untuk membuat video tutorial ya, edukasi tentang TikTok Ads, silakan teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk traktir kopi. Buat teman-teman yang bingung ya, sudah lihat tutorial saya di YouTube, sudah masuk grup konsultasi ya di WA, terus teman-teman bingung, masih bingung gitu ya, untuk mempersingkat waktu, saya menyarankan untuk private one-on-one ya. Teman-teman bisa saya remote 1-2 jam saja, maka teman-teman akan sangat terbantu permasalahannya di iklan gitu ya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan video ini atau yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Jika ada pertanyaan, sekali lagi ajukan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.